Karma dan kelahiran ulang. Kita mungkin sering heran, mengapa ada orang yang wajahnya cantik, ada yang buruk, mengapa ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang cacat. Apapun yang terjadi pada kita saat ini, semuanya adalah hasil dari karma yang telah kita lakukan. Apa itu karma? Karma artinya perbuatan berkehendak. Tidak semua perbuatan adalah karma. Hanya perbuatan yang dilakukan dengan niat atau disengaja yang disebut karma. Jika kita melakukan suatu perbuatan tanpa sengaja, perbuatan itu tidak disebut karma. Seseorang akan melakukan karma melalui pikiran, perkataan, perbuatan. Apakah karma itu baik atau buruk? Perbuatan dengan niat baik adalah karma baik. Perbuatan dengan niat buruk adalah karma buruk. Supaya hidup bahagia, kita harus menghindari karma buruk. Apa sajakah yang termasuk karma buruk? 10 karma buruk. Membunuh, mencuri, berzina, berdusta, memfitnah, berkata kasar, omong kosong, iri, berniat buruk, berpandangan salah. Supaya hidup bahagia, kita harus banyak melakukan perbuatan atau karma baik. Apa sajakah yang termasuk karma baik? 10 karma baik. Murah hati, menjaga sila, mengembangkan batin, menghormat, melayani, melimpahkan jasa, mensyukuri jasa orang, mempelajari dharma, membabarkan dharma, meluruskan pandangan. Buah karma. Karma dapat berbuah atau menghasilkan akibat. Karma baik akan menghasilkan hal yang baik. Karma buruk akan menghasilkan hal yang buruk. Misalnya, jika kita suka menolong, kita pasti akan merasa bahagia. Jika kita suka menolong, suatu saat ketika kita susah akan ada orang yang menolong. Namun jika kita suka mencuri, maka bisa saja suatu ketika kita akan kecurian. Apakah buah karma bisa dihapus? Buah karma tidak dapat dihapus. Coba lihat gambar air, garam, dan gelas di bawah ini. Jika kita punya gelas yang berisi garam dengan sedikit air, jika air dalam gelas itu diminum, akan terasa sangat asin. Namun jika kita menambahkan banyak air ke dalam gelas, rasa asinnya akan berkurang, bahkan bisa tidak terasa walaupun garamnya masih ada di dalam gelas. Batin atau badan bagaikan gelas. Karma baik bagikan air, karma buruk bagikan garam. Sama seperti gelas air dan garam, begitu juga dengan karma. Buah karma buruk tidak dapat kita hilangkan, namun jika kita menambah karma baik, maka buah karma buruk tidak akan membuat kita terlalu menderita. Kapan karma berbuah? Karma dapat berbuah pada waktu yang berbeda-beda, yaitu karma yang berbuah pada kehidupan ini, karma yang berbuah pada satu kehidupan mendatang, karma yang berbuah pada kehidupan-kehidupan mendatang atau waktu yang tak tertentu, karma yang tidak berbuah atau kedaluarsa. Apa yang kita dapatkan pada kehidupan ini adalah hasil dari karma yang telah kita lakukan pada kehidupan sekarang ataupun kehidupan sebelumnya. Oleh sebab itu, kita bisa menemukan ada orang yang suka memberi tetapi miskin. Orang ini pasti pernah melakukan karma buruk pada kehidupan sebelumnya. Sehingga meskipun suka memberi, hidupnya saat ini masih saja miskin. Kita hidup berulang-ulang, oleh sebab itu karma yang kita lakukan pada kehidupan ini bisa berbuah pada kehidupan kita sekarang atau mendatang. Jadi, jika kita ingin bahagia pada kehidupan ini dan mendatang, kita harus menghindari karma buruk
dan banyak melakukan karma baik. Apa itu kehidupan ulang? Sesosok makhluk tidak hanya hidup satu kali. Setiap makhluk mengalami kelahiran berulang sesuai dengan karma yang dilakukan. Saat ini kita terlahir sebagai manusia, tetapi sebelum ini kita pernah terlahir berulang kali, entah sebagai apa dan di mana. Kita tidak ingat, tetapi tidak ingat bukan berarti tidak ada. Adakah kelahiran ulang yang dapat dilihat? Pernahkah kamu melihat perubahan ulat menjadi kupu-kupu? Ulat mengalami metamorfosis, yaitu proses perkembangan yang membuat ulat berubah secara fisik. Telur berubah menjadi ulat, ulat yang membalut diri dalam kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Namun, apakah ulat sama dengan kupu-kupu? Apakah kupu-kupu sama dengan ulat? Dalam ajaran Buddha, ulat dikatakan tidak sama maupun tidak beda dengan kupu-kupu. Dikatakan bahwa kupu-kupu adalah kelahiran ulang dari ulat. Inilah contoh kelahiran ulang yang bisa dilihat langsung. Kemanakah makhluk-makhluk terlahir ulang? Ada 31 alam kehidupan tempat makhluk-makhluk dapat terlahir berulang-ulang. 31 alam kehidupan ini bisa dikelompokkan menjadi: alam menderita adalah alam neraka, alam hewan, alam hantu, alam raksasa. Alam bahagia adalah 1 alam manusia dan 6 alam surga atau dewa. 6 Brahma adalah ada 20 alam Brahma. Kemana dan bagaimana kelahiran kita letak tergantung dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Jika pada kehidupan ini kita banyak melakukan karma buruk, maka kita akan terlahir ulang di alam menderita. Misalnya terlahir sebagai hantu, hewan, atau makhluk neraka. Jika kita banyak melakukan kebaikan, kita akan terlahir di alam manusia yang bahagia atau di alam dewa dan Brahma. Di alam manusia pun ada berbagai kehidupan. Ada manusia yang hidupnya bahagia, ada yang menderita, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jelek, ada yang rupawan, ada yang banyak teman, ada yang dijauhi orang. Semua itu tergantung dari apa yang telah kita lakukan pada kehidupan ini dan kehidupan sebelumnya. Apa manfaat mengetahui kelahiran ulang? Kita semua pasti ingin hidup bahagia, baik pada kehidupan ini atau kehidupan mendatang. Supaya bahagia, kita harus menghindari karma buruk dan banyak melakukan karma baik. Orang yang banyak melakukan karma baik akan bahagia di kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Dengan memahami kelahiran berulang, kita juga menjadi paham bahwa orang-orang yang tidak kita kenali saat ini pasti pernah menjadi orang tua, saudara, atau sahabat kita pada kehidupan sebelumnya. Oleh sebab itu, kita harus menyayangi semua makhluk karena kita semua pernah menjadi keluarga. Sabda Buddha, di dunia ini ia gembira, setelah mati ia gembira. Pelaku kebajikan gembira di kedua alam. Ia gembira, ia riang. Setelah melihat perbuatan baiknya sendiri. Dhammapada 16. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika ini merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.